591. Iya, tidak mau. Halaman 75. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani an Ibnu Umar. Al-khamru ummul fawahisi wa aqrabul kaba'ir. Wa man syariba al-khamra taraka sholata wa waqa'a ala ummihi wa ammatihi wa khalatihi. Al-khamru ummul fawahis. Khamar itu puncaknya kejahatan. Fawahis. Wakbar kabair, dan yang paling besar dosanya. Jadi khamar itu berarti termasuk dosa besar dari khamar. Kalau cuma bir gitu ya, kan ada bir apa tuh? Bir bintang dalam makan, mau makan enggak, kalau emang asal dari makan mabok. Bir bintang, apa aja, asalan narkoba dan lagi. Wa man syaribal khamra, dan siapa yang minum khamar taraka sholat, tak saya dia meninggalkan sholat. Nah, tukang minum mana ada yang sholat. Wawaqa'a alami, dan dia menyetubuhi ibunya sendiri. Orang kalau lagi mabuk, ibunya itu disetubuhi. Wa amatihi, dan bibi dari pihak bapak. Amati. Wa khalatihi, dan bibi dari pihak ibu. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita kan encing dari mak, encing dari bapak, itu aja. Encing dari bapak, encing dari mak, itu ya. Kalau dalam bahasa Arab, kalau encing amun dari bapak tuh, encing laki-laki amun. Kalau encing perempuan amatur. Ya kan, Nabi punya paman Abbas. Abbas itu sama anak Abdullah, sama anak Abu Thalib. Jadi dia saudara dengan Abdullah. Jadi Nabi dengan Ibnu Abbas sepupu ini itu. Jadi orang yang suka minum khamar itu juga kan induknya kejahatan lah, biangnya kejahatan, pangkal kejahatan. Wakbar kabair, dan sebesar-besarnya dosa. Waman syariba minal khamri, waman syariba al-khamra, siapa yang minum khamar. Sekarang yang melakukan taraka sholat, niscaya dia meninggalkan sholat. Wa waqa'a ala ummihi, dan dia menyetubuhi ibunya sendiri, dia setubuhi untuk lagi mabok. Wa ammatihi, dan bibinya dari pihak ayah. Wa khalatihi, dan bibinya dari pihak ibu. Waliyahulillah. Dan jangan sampai lah anak menurut kita apa namanya makhluk muslimin haram. Setiap mabukan itu haram. Kalau khamru muskilun, khamar itu melakukan, kalau khamru haram memberikan artinya. Belajar membaca itu begitu. Hadis 592. Al-khairu katsirun. Kebaikan itu banyak, tinggal kita mencari apa ini termasuk ini. Banyak sekali perbuatan baik. Senyuman termasuk sedekah. Tabassumu ala wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan wajah temanmu sedekah. Ini kalau materi. Jika kebaikan, Wakolelun payung, dan sedikit sekali yang melakukannya.
Kebaikan itu banyak, ya banyak jalannya lah. Sampai termasuk mungut duri atau paku di jalan, itu juga kebaikan. Ya. Ambil orang, apa namanya, ngasih air orang. Ya. Rahut Al-Fatih Amin bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar. Jadi kebaikan itu banyak, tinggal kita mau adalah al-khairu ma'qudun binawasiha. Al-khairu ma'qudun binasa al-khairu ma'qudun binawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Al-khairu ma'qudun binawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Kuda itu diikat di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Di dalam kuda itu ada kebaikan tuh. Ikat dia ubun-ubunnya, ada kebaikan. Wa ahluha mu'anun 'alaiha, dan pemiliknya memeliharanya dengan baik, mengurus yang mu'awanun. Jadi pemilik kuda selalu merawatnya dengan baik. Bagaimana caranya tuh? Pamsahu binawasihan, usap ubun-ubunnya tuh. Karena kalau dia yakin kan diam dia. Sapi pada kalau dia usap-usap diam. Pamsahu binawasiha, maka usaplah ubun-ubunnya kuda itu. Sambil usap ngapain? Bacain doa, dan berdoalah laha untuk kuda itu al-barakah. Jadi al-barakah lah adalah. Jadi setelah kita rawat dengan baik, dulu saya masih anak-anak di jalan di Barang sama sini, dari letak pun jalan nih dari Masjid Al-Musawwarah tuh udah ada masjid terus sampai kemari, letak balik kemari. Ini menjalan asli sebenarnya, muat mobil dulu lewat sampai itu belok kanan ke rumah Mastur tuh, Haji Mastur, Hakim. Itu emang jalan yang udah ada jalan dari dulu, dari setiap saya anak-anak udah ada. Itu lihat, ya terus jadinya. Itu udah sama dari RW sampai ke RW, sampai RW sampai Pinang Masdam, sampai ke RT 1 emang jalan apa namanya? Jalan dari dulu udah ada. Jadi ambil gang, namanya gang. Jalan udah ada tuh. Jadi dulu kalau orang sini kan bikin meja, bikin bangku, bikin lemari, itu narik dulu udah ada mobil. Kalau narik kayu, gerobak namanya. Hanya dia mantan khusus untuk orang aja. Kalau gerobak, udah ya bawa. Kadang-kadang kasihan kalau kecapean jalan licin, udah diem aja, udah ditusuk-tusuk tuh ya Allah, belum begini. Sebelah itu dipucuk juga. Kadang-kadang dia bisa ngomong, belum nggak ngerasain sih. Kayaknya dia bisa ngomong teriak-teriak, tusuk-tusuk. Sekarang mereka nggak tega tuh, nggak mau lihat tuh penyakit tuh, memotong aja nggak boleh. Sapi itu, jadi kita disuruhnya kalau yang pemelihara kuda perlakukan dengan baik, peliharalah dia sapu-sapunya, wadahu laha bil barakati, dan doakanlah kuda itu bil barakati, dengan keberkahan. Kalau dengan doa ini kan dia pakai nalim. Pokok daruha, dan pakai pelana ini apa namanya, kalau kita di apa antara dia sama hidung itu kaluan ya, kaluan. Kalau
pelanaannya. Wala ini gunakan di sini pokok daruha, pokok laluha dan menggunakan untuk perbuatan baik, artinya berjihad. Berjihad. Udah kalau laki kan bisa orang yang apa kelompok lompat-lompat. Wala taqalluha al-athar al-awtar, dan janganlah kamu ikat kuda itu dengan tali musur. Artinya kalau kita bikin, ya kan biasanya ini di bolongan ya, di bagian tambang tuh. Itu kan untuk apa namanya ngaturkan tali jalan. Dari situ kan dia dikendalikan tuh dengan tambang, dapat dia. Kalau kita kan belum tahu caranya, bagaimana cara dia jalan, nah tambangnya itu, maka tambangnya itu nggak boleh yang kasar. Kenapa kasar? Sebab dia akan apa namanya menyakiti, sakit dia. Apalagi tadi yang ditusuk-tusuk itu. Jadi untuk bikin talinya itu jangan sampai tali yang kasar, busur panah kan kasar, nggak boleh. Harusnya yang tali yang lembut ya, namanya biasa kan kiri kanan itu ya. Benar-benar naik itu belum? Itu belum pernah. Pernah saya pernah. Waktu saya ke Gunung Bromo, dari Gunung Bromo ke bawah naik ke atas, sebelum puncak itu bayar 25.000. Saya ingat tahun 2010. Saya kebetulan ada yang waktu masih dinas terakhir bilang pensiun, diajak jalan Gunung Bromo untuk melihat matahari terbit. Kalau Gunung Bromo itu air naik ya, jangan lagi panas. Sebab dia bawahnya pasir putih. Jadi kalau nggak hujan malah enak kata kebul. Tapi kalau habis panas, wah, kebul. Debunya. Enaknya waktu itu habis hujan, malah lebih enak. Karena kita naik kuda tuh. Kan soalnya biasanya banyak orang ini menggalak apa ya? Suruh menggalak orang lain. Agamanya masih ada juga. Jika kita naik ke atas tuh sampai ke puncaknya ke kawah, dikasih uang kita bayar, nyemburin terus selamat. Bilang untuk saya maaf ya, saya nggak bisa begitu, saya nggak mau. Jadi alat itu ahab belah sampai banyak orang jadi saya naik kereta tapi kita di belakang itu untuk namanya ada yang nontonin pemandunya. Jadi nggak boleh kita menyakiti kuda tuh. Yang kita bantu sapa penunggunya, doain ya. Sampai begitu. Rawahu Ahmad Anjani. Hadis 494. Khairus shadaqati makana anzaril waliin. Wabda biman ta'ul rawahul Bukhari. Nanti aku sahih ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Khairus shadaqah, sebaik-baiknya sedekah atau sedekah. Apa kita sedekah? Tapi bahasa aja kan. Sebaik-baik sedekah lah. Kalau tidak menyanyikan doa, maka kita sedekah. Maka anzahari tadi adalah dari orang yang kaya. Kenapa orang kaya? Sebab orang kaya kan kalau mau dia punya duit ratusan juta, kalau orang 100.000, ada pengaruhnya nggak? Tidak pengaruhnya, hanya tersebut. Selagi dia kaya, dia sedekah. Kan ada berapa? Apa namanya, pesan dari rumah, gunakanlah hidupmu sebelum matimu, kayamu sebelum matimu, sehatmu belum sakitmu. Kalau misalnya yang macam
yang dinyanyi oleh Om Bayram Khomsun Qobla Khomsin Iqtani Khomsan Qobla Khomsin Hayataka Qobla Mautika Warinaka Qobla Pakrika Waparogaka Qobla Suglika. Terus wasihatak bukan kebelakangan. Ada apa ya? Ibtani khamsan qabla khamsin. Pertama, oh ya udah, sama bakat. Hayataka qabla mautika satu. Kedua, wabarakaka qabla sublika. Keluasanmu sebelum sempitmu. Waginaka qabla makrika, kayamu sebelum miskin. Wasababaka qabla haramika, tuamu sebelum mudamu sebelum tua. Sekali kita masih muda, masih kuat melangkah, mata masih terang, ya. Makan masih enak, nggak pakai tumbuh. Yang keempat terakhir, yang kelima terakhir, wasihaka qabla suqmika, sehatmu sebelum mati. Jadi orang kaya ini supaya bersedekah bagi orang kaya. Walaupun begitu, kalau kamu sedekah, cuma orang-orang sedekahin, tapi saudara, ponakan, ada kerabat tidak sedekah. Wah beda di mantau. Nah, ini dia. Mulai dari keluarga yang terdekat. Sedekah, benar. Tapi saudara ada sedekah baru yang lain. Termasuk zakat juga sama. Asal jangan orang tua. Kalau mau zakat jangan mau zakat fitrah orang tua jangan. Sebab orang tua kan kewajiban. Kalau orang tua kita mau ngasih nunggu zakat setahun sekali. Kalau orang tua jangan zakat fitrah jangan orang tua. Orang tua mah kewajiban bagi kita. Ini kali kerabat di orang tua. Adik, abang, ponakan yang susah. Kasih dia dulu yang orang lain. Ada orang-orang yang zakat sampai ke Maluku, habis gusuran. Ponakannya susah dia kata. Salah, bertentangan dengan hadis. Kalau dia kaya sedekah, bagus orang sedekah, orang kaya sedekah itu bagus. Wabda biman ta'awul. Mulailah dengan orang yang keluarga terdekat, menjadi tanggungan. Ya, istri juga saudara-saudara kita bisa juga dapat nafkah sunnah. Katakanlah kalau kita biasa ngasih uang kepada istri untuk bulanan, katakanlah kalau 3 juta hanya untuk biaya transport sekolah, makan, biaya listrik, dan sebagainya, umpama 3 juta. Nah, supaya kita dapat pahala sunnah, kalau kita rezeki, ada rezeki di makanan. Terus sunnah tuh, dapat pahala, kita niatkan misalnya infak, ngajak makan di luar itu. Kalau kata saya pakai luar gampang, pintu luar buka, gelar karpet, taruh nasi di luar, makan di luar. Itu namanya makan hakiki namanya itu. Karena ada hakiki, ada belajar namanya. Makan di luar yuk. Kalau tahu ada nasi nggak apa berarti betul-betul memang di luar rumah tuh. Belum makan di luar ada nasi juga berarti benar-benar makan di luar. Itu hakiki itu namanya. Kalau ngajar sih, makan tadi di mana? Ayo sono di Jombang, nah itu yang mau makan di luar tuh artinya makan emang keluar dari rumah. Kalau makan dulu udah siapin karpet, makan nasi timbal gitu. Itu namanya makan di luar. Makan jujur.
di rumah sendiri, sama cucu pada mana anak biar nasi lewat lauknya bahasa anak-anak dia goreng sambal ambil hijau kerja juga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi sedekah itu enten sebaik-baik sedekah adalah anzoh riwayat dari orang kaya. Tetapi wabda 5 tahun mulai dari orang yang terdekat, atau menjadi tanggungan memakan saudara encing, apa itu tetangga lah. Kalau encing kita jauh, di Bogor encing kita tetangga dekat, tetangga yang jadi saudara. Kan ada bilang orang lain menjadi saudara, terus saudara jadi jauh. Itu tadi jadi orang lain. Kalau orang kita jahat sama tetangga, kalau kita baik sama tetangga, kalau kita sakit kan tetangganya yang tanya di dokter mah. Kalau dulu mah nggak, sekarang taruhlah ada WA, tapi kan jauh juga kan. Kali ini mengetap lewat apa WA beneran, jadi merintih terhadap tetangga. Jadi tetangga kita masuk ada haknya tuh. Ya. Harus sodake Aisyah. Sebaik-baik sedekah yang paling mudah lah. Apa aja gampang sedekah. Sedekah tidak selalu materi, senyum aja sedekah. Kerja tasbih sedekah, tasbih sedekah. Kan pernah terjadi zaman Nabi. Kan sahabat berperang macam-macam tuh. Ada yang berkorban juga dengan jiwa hartanya, bakar balanya. Bahkan ada yang punya pohon korban di ruang, di pohon yang tangan paling bagus. Itu dia serahkan karena Nabi mengajarkan sedekah. Dia serahkan pun korbannya untuk sedekah. Itu namanya yang paling gampang. Nah, ketika perang, selesai perang, sahabat-sahabat yang ada di masjid, sahabat orang miskin nih, ada ngomong berulang berlebihan. Jadi orang kaya enak ya katanya. Mereka cuman jadi orang kaya, katanya kita puasa dia puasa. Ya, kita puasa dia juga puasa. Kita perang dia juga perang. Kita sholat dia juga sholat. Cuma begitu dia haji kita boro-boro haji. Ketika dia menginfakkan hartanya, kita cuma ya punya apa-apa. Jadi pada ngeluh, ya Allah, akhirnya menyesal, bukan menyesal, sedih. Pengen kayak sahabat-sahabat yang bisa pergi haji, bisa infak hartanya karena cukup. Ada ngasih sapi, onta untuk berjam-jual, untuk ada jamuan tentara perang. Pergi haji kita boro-boro. Datang Rasulullah tuh. Nah, ngapain ini kumpul gitu ya. Akhirnya ada yang ngobrol, ya Rasulullah, ini juga lagi bincang-bincang, bahasa lagi curhat. Apa curhatnya? Kepada sahabat-sahabat kita, kami puasa, ya, sahabat-sahabat orang-orang kaya ada puasa juga. Kami sholat, mereka juga sholat, sama kali itu. Kami perang, mereka juga perang. Cuma kata mereka, cuma kalau mereka di dalam mereka menginfakkan hartanya, kami nggak punya harta. Dan mereka pergi haji, kami nggak punya duit, nggak punya harta. Akhirnya Nabi sudah senyum dan ya jangan begitu. Akhirnya Nabi ajarkan, mau kamu saya ajarin kalimat yang dengan kalimat itu Anda sudah setengah. Kulit takbiratin sodako itu namanya asbabul wurud. Jadi jangan dianggap remeh. Allah Akbar, Allah Akbar. Takbiratin sodako, takbiratin sodako, takbiratin. Baca ayat kami sembahyang 33 kali.
Itu berat saudara sedekah itu. Nggak pakai pergi haji, nggak pakai pergi ngorbanin kontak, ngorbanin korban yang nggak ada. Itu sedekah udah. Cukup baca 30 kali sekali sholat. Baca tetap mereka belum baca. Baca sekali pemberitahuan sekali. Ada keseringan orang-orang kaya lihat nih, wah terus sahabat pada baca apa itu sembarang, baru kata ada itu. Nggak ada yang baca itu sebelum itu. Itu gara-gara sahabat minta. Itu nggak ada. Makanya heran itu sahabat. Nanti baca apa Pak? Ya, kami kan orang susah punya. Ente mah, saya pengen kayak ente bisa mengorbanin kebun korma, bisa mengontak emas, harta lainnya untuk bisa dinilai berjuang. Lah kami ini orang susah, nggak punya apa-apa. Ente pergi haji, di Bogor kita pergi haji. Ente zakat, berapa saya zakat. Oh begitu. Maka Rasulullah ngajarin kami ini tuh baca ini, gitu. Tapi sholat, takbiratul sedekah. Wah, kata orang-orang kaya, kita juga mau. Ini artinya kita tidak bisa ikuti kayak hidup orang kaya. Orang kaya tatar ganti mobil, orang kaya tatar ganti motor ya. Pesan motor ganti Nmax, dari motor ganti lagi ini. Rumah di roba-roba, diganti-ganti. Nah bisa isi rumah gitu juga. Kita nggak mampu jalan itu. Nah, setelah orang-orang kaya ngikutin juga orang-orang miskin yang diajarkan lagi, lapor lagi orang-orang miskin ini. Ya Rasulullah, ya kita kalah lagi. Kita kalah lagi ya Rasulullah. Kenapa kalah? Orang-orang kaya namanya ahli dusun, dan hadisnya disebut ahli dusun. Orang-orang kaya pada baca apa yang kau ajarkan. Ya kata Nabi, nah ini memang sudah takdir dari Allah. Tidak boleh menyesali apa yang saudara-saudara diberikan. Cukup emang itu kemampuan saudara itu aja rawat, amalkan itu. Jangan melihat sahabat-sahabat yang punya kelebihan harta. Nah ini artinya dalam berjuang itu sesuai kemampuan mau lu kemana. Orang-orang yang kuat 1 juta nyumbang ya kita mah ya 200 atau 100 ya udah. Khairul kasbi kasbu yadil amili. Sebaik-baik usaha kasbu yadil amili, usaha dengan tangan sendiri. Jadi amal, jadi amanah milik ikan kita. Artinya jangan minta-minta. Sebaik-baik usaha dengan tangan sendiri. Tetapi ada catatan, Iza naswa apabila ikhlas, syaratnya ikhlas dah, kerja ikhlas. Dan apa sih? Jadi kerja itu, ya Allah saya bekerja karena tanggung jawab menafkahi istri saya, anak. Kalau dapat gaji kita kasih. Kalau kata kini harus kita capek-capek kita punya gaji kerja, udah kita kasih dingin, tolol. Katanya tolol. Kenapa kita kasih? Kan tanggung jawab. Kita ikhlas. Anak istri kita kan kudu makan, anak istri kita kudu kerja, kudu sekolah, kudu pinter. Uang yang kita dari mana-mana dapat, kita kasih istri. Bukan itu kan banyalannya tolol. Tapi kan ada rasa tanggung jawab dan rasa cinta.
kepada keluarga, apapun orang oleh kami dikasih. Makanya sangat ironis sekali kalau ada seorang suami begitu betul-betul dia makan enak, anaknya ya Allah bayaran hutang, ya. Ada yang begitu bayaran hutang, ya. Jadi sebaik-baik usaha kerja sendiri, apa yang sebagai karyawan begitu maksudnya tuh, apakah dagang apa aja Pak. Tetapi idza nasaha, apabila ikhlas. Al-Khawalatu rawahu Abu Daud, Abu Hurairah. Rawahu Abu Hurairah. Diriwayatkan hadis ini oleh Abu Hurairah. Hadis 597. Al-Khawalatu bimanzilatil ummi. Al-Khawalatu bibi. Bibi ya. Bibi dari pihak ibu. Al-Khawalatu bimanzilatil ummi. Bibi itu kedudukannya sebagai pengganti ibu. Jadi kalau ada orang bersaudara, empoknya meninggal, maka adiknya itu harus menggantikan kedudukan empoknya. Hartanya, atau misalnya anak kecil dirawat, sekolahin, diurus. Karena kebalikannya paman juga sama. Di sini disebutkan bibi, artinya kalau bibi kan perempuan nih. Paman juga sama. Paman, adanya meninggal, ada abangnya, maka sebagai paman, encang berarti ya, encang lagi encang. Kalau Jawa apa? Pale pade ya. Kalau pade atas bawah, atas. Kalau pade bawah. Kalau kita encing, ade, encang, empoknya bapak atau abangnya bapak, itu encang namanya. Kholun. Kalau perempuan kholah, itu dari ibu tuh. Kalau saudara dari bapak, kalau laki-laki amun, kalau perempuan amatun. Nah, di sini al-kholatu bibi itu kedudukannya seperti ibu. Artinya kalau ada kakak meninggal, adiknya lah yang bertanggung jawab. Dalam keluarga itu encing kita itu harus menjadi apa namanya kedudukan itu. Kalau umpama laki-laki bapaknya meninggal, mama si Ali bersaudara dengan Ahmad. Ahmad meninggal, berarti kan yang ada abangnya Ali. Ketika mau menikah, si Ali, si Ahmad nggak punya saudara laki-laki, maka pamannya pun berhak karena udah meninggal, maka pamannya berhak menjadi wali dari anak si Ahmad. Itu namanya bimanzilatil abi jadinya. Allahu a'lam bishawab. Ya, banyak yang hadir, nanti ada tinggal banyak. Sampai 598. Fatihah.